Perkenalkan, nama saya Triindah Lestari dari PGSD semester 3 Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali terkait novel inspiratif yang tentunya sudah sangat tidak asing di telinga kita semua, yaitu Ayat-Ayat Cinta. Dikisahkan seorang laki-laki mahasiswa semester tua Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang bernama Fahri. Fahri adalah mahasiswa yang sangat rajin belajar dan banyak dikagumi oleh teman perempuannya. Pada suatu ketika, dia mengalami kendala, komputernya rusak, sehingga meminta bantuan kepada teman kuliah perempuannya yang bernama Maria. Dan tak bisa dipungkiri, ternyata Maria sudah lama menaruh hati kepada Fahri. Dia sering mengirimkan jus mangga dan kue bolu hanya untuk mengingatkan Fahri untuk tidak sampai lupa makan di tengah asyiknya dia belajar. Di sisi lain, Fahri juga dikagumi oleh seorang wanita yang bernama Nurul, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari seorang kiai yang terkenal. Nurul pun sudah lama kagum dan jatuh cinta terhadap Fahri. Selain Nurul, ada satu orang perempuan lagi yang bernama Noura. Noura ini adalah seorang perempuan yang sangat menyedihkan kisah hidupnya. Dia selalu disiksa dan diperlakukan buruk, kasar oleh ayahnya. Ternyata Noura adalah hanya sebatas anak pungut. Pada suatu ketika Noura sedang disiksa oleh ayahnya, Fahri pun tak senggan-senggan untuk menghubungi Maria, semata untuk membantu menolongnya dalam menyelamatkan Noura. Fahri mengarahkan Maria agar Noura diamankan di rumahnya atau di kamarnya. Kemudian Maria menghubungi Nurul agar keselamatan Noura semakin terjamin. Noura pun menginap di kamar Nurul. Setelah itu, Noura pun langsung jatuh hati kepada Fahri. Dia selalu menulis diary tentang keindahan-keindahan dan kekaguman hatinya kepada Fahri. Dia juga sempat menuliskan surat cinta untuk Fahri. Namun, di tengah perjalanannya menempuh pendidikan, Fahri pun bertemu dengan seorang perempuan dari Amerika. Perempuan tersebut sangatlah anggun dengan cadar yang terus menempel di wajahnya. Di atas kereta api, Fahri menyaksikan ada dua orang Amerika yang sedang disiksa oleh orang Arab dengan mengatakan yang tidak-tidak dan menghina orang Amerika tersebut dengan panggilan kafir. Melihat kejadian yang seperti itu, Fahri pun langsung membelanya dan berkata kepada orang Arab tersebut bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jika kamu menghina saudara kamu sendiri, berarti kamu bukanlah Islam yang sesungguhnya. Mendengar kata-kata Fahri yang seperti itu, orang Arab pun tidak terima dan dia memukuli Fahri. Melihat kejadian itu, Aisyah sangat kagum terhadap Fahri karena dia berani membela kebenaran di tengah halayak ramai. Selain pertemuan pertama, Fahri juga mengalami pertemuan kedua dengan Aisyah. Ketika Aisyah sedang berkeliling bersama dua orang Amerika yang sempat ditolong Fahri pada saat di atas kereta. Dan ternyata dua orang perempuan Amerika tersebut adalah warga negara Amerika yang sedang bertugas untuk meneliti Islam. Kemudian Fahri pun membantunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dua orang wartawan tersebut. Wartawan tersebut pun sangat kagum terhadap Fahri. Dia dengan spontan dan jelas menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Ada satu pertanyaan yang sangat menggugah hati Fahri dari dua orang wartawan tersebut.
Mengapa laki-laki atau seorang suami boleh menampar istrinya? Dengan tegas, Fahri menjawab, adanya dalil yang mengatakan bahwa seorang laki-laki atau suami berhak memukul istrinya apabila terjadi 3 perkara. Yang pertama, jika seorang istri tersebut sudah tidak bisa dinasehati dengan kata yang baik, maka harus dilakukan dengan tindakan yang kedua, yaitu teguran. Jika ditegur pun masih belum bisa membuat seorang istri itu sadar, maka seorang suami berhak untuk melakukan tindakan yang ketiga, yaitu dengan pukulan. Tapi pukulannya pun dengan batas-batas dan ketentuan tertentu. Melihat jawaban Fahri yang sangat luar biasa, Aisyah pun semakin tertarik terhadap Fahri, sehingga setelah wawancara selesai, dia pun berkenalan. Guru Fahri selalu mengingatkan Fahri untuk segera menikah, karena usianya sudah cukup matang dan ilmunya pun sudah cukup untuk membangun bahtera rumah tangga. Hingga pada suatu ketika dia dijodohkan dengan seorang perempuan pilihan dunia tersebut. Dia melakukan ta'aruf untuk yang pertama kalinya. Setelah dia melakukan ta'aruf dan terjadilah kesepakatan tanggal dan waktu kapan Fahri dan Aisyah akan menikah. Tak disangka-sangka ternyata perempuan yang dijodohkan dan dikenalkan dengan Fahri adalah Aisyah, yang selama ini dia pun mengenalnya dan pernah bertemu dengannya juga. Setelah itu, dia berkonsultasi, bercerita kepada teman akrabnya di kampus. Sanggupkah dia menikah? Apakah dia sudah mampu? Dan temannya pun semakin meyakinkan serta mendukung Fahri bahwa Fahri sudah siap. Setelah pernikahan dilaksanakan, alhamdulillah Fahri bisa memiliki rumah tangga baru yang akan dibinanya. Namun setelah 1 bulan menikah, ujian, tantangan, dan cobaan selalu menimpa rumah tangga Fahri. Fahri dipenjara dengan tuduhan memerkosa Naura. Aisyah kebingungan karena dia tidak memiliki bukti yang kuat bahwa Fahri benar-benar melakukannya. Dia pun hampir tidak percaya bahwa ternyata seorang suami yang sangat dibanggakan selama ini melakukan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Selain dia selalu merasa cemburu di tengah rumah tangganya karena banyak sekali pengagum Fahri. Namun dalam kejadian ini, Aisyah paling merasa terpukul atas tuduhan ini. Di dalam penjara, Aisyah pun selalu menguatkan Fahri. Perjuangannya untuk membebaskan Fahri dari penjara sangatlah luar biasa dan menggugah hati kita semua. Dia berusaha untuk menghubungi Maria, karena Maria adalah kunci dari semua insiden ini. Dialah yang tahu sebenarnya insiden itu seperti apa. Namun, harapan tidak selalu berjalan dengan mulus. Maria mengalami koma akibat depresi berat karena ditinggalkan oleh Fahri. Aisyah pun mendatangi Maria di rumah sakit. Sama sekali Maria tidak bisa terbangun. Dengan segala cara, dengan segala strategi, dia lakukan semata-mata agar Maria terbangun dan bisa membantu Fahri. Yang pertama, Maria datang
ke penjara. Dia meminta izin untuk Fahri bisa bertemu dengannya sebentar. Ada hal yang sedang ingin dia bicarakan. Dia memaksa Fahri untuk bercerita dari awal mula Fahri mengenal Maria sampai dengan sekarang. Sebenarnya Fahri keberatan, namun Aisyah selalu menyayangi Fahri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selama perekaman itu berlangsung, sungguh hati Aisyah sangat terpukul mengetahui bagaimana cerita sebenarnya suaminya dengan Maria. Namun, dia kembali kepada niat awal, yaitu ingin membebaskan Fahri dari semua tuduhan ini. Setelah itu, dia kembali mendatangi Maria di rumah sakit. Kemudian, didekatkanlah radio perekam itu di samping telinga Maria. Namun apa daya, Maria masih belum bisa tersadarkan diri. Dia masih bertahan dengan komanya. Strategi ketiga, dia datang kembali ke penjara. Fahri sangat merasa terpukul hidup di dalam penjara. Dia dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar. Namun, dia selalu dikuatkan oleh teman di dalam selnya. Orang tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha, di mana Nabi Yusuf sangat merasa bersyukur karena hidup di dalam penjara. Semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahri selalu tidak merasa fokus ketika ingin mendirikan sholat. Dia menangis, dia sulit untuk berpikir positif. Namun, temannya selalu menguatkannya, mengingatkan untuk ikhlas, mengingatkan untuk bersyukur atas semua ujian dan cobaan ini. Pasti ada jalan keluar. Kedatangan Aisyah ke dalam penjara kemudian menemukannya kembali dengan Fahri. Dia meminta kepada penjaga untuk bisa membebaskan Fahri agar menemui sumber buktinya, yaitu Maria. Dengan perbincangan yang cukup lama, dengan perhitungan yang cukup lama, akhirnya Fahri pun diperbolehkan keluar untuk menemui Maria dengan waktu yang sebentar. Setelah sampai di rumah sakit, kedatangan Fahri, suara Fahri pun tak sanggup untuk membuat Maria membuka matanya. Dia masih terdiam, dia masih kaku. Cara satu-satunya yang diperintahkan oleh Aisyah adalah menyuruh Fahri dan memaksanya untuk menikahi Maria. Padahal saat itu Aisyah sedang hamil muda, namun dia belum sempat mengabarinya karena kondisi yang seperti ini. Dengan paksaan tersebut, akhirnya Fahri menerima. Hati Aisyah sangat terpukul, sangat sakit menyaksikan seorang suaminya melaksanakan akad dengan wanita lain di depan mata dan kepalanya sendiri. Aisyah pun selalu ditenangkan oleh ibunya. Setelah itu, Maria pun terbangun dan langsung ke pengadilan untuk persidangan atas tuduhan pemerkosaan Fahri terhadap Naura. Dia menceritakan semua cerita yang sebenarnya, dan akhirnya terbongkar siapa yang sebenarnya memerkosa Naura. Setelah itu, Fahri pun terbebas. Namun, itu belum selesai. Kehidupan berumah tangga dengan memiliki seorang istri yang lebih dari satu bukanlah hal yang mudah untuk Fahri lakukan. Meskipun dia adalah orang yang sangat takwa kepada Tuhan.
Kecemburuan antara kedua istrinya seringkali membuat Fahri bingung, sehingga Aisyah saat itu sempat untuk memutuskan diri pergi dari rumah Fahri. Dia berkumpul kembali dengan keluarganya, bercerita tentang kisah hidupnya. Fahri pun menjemput dan membujuk Aisyah, mengingatkannya untuk bersikap ikhlas. Jika Aisyah tidak ikhlas menerima keadaan Maria yang hadir dalam rumah tangganya, Fahri pun demikian sedari dulu yang tidak ikhlas menerima Aisyah lebih kaya darinya. Dengan perkataan yang sangat halus, Aisyah pun menuruti kata-kata Fahri. Dia kembali bersama dengan Fahri dan Maria dalam satu rumah. Namun, tetap saja dia belum bisa merasakan keadilan. Fahri terus meyakinkan bahwa tanpa kehadiran Aisyah di sisinya, dia tidak akan pernah bisa membuktikan apa itu adil dan keadilan. Pada suatu ketika, Aisyah mengalami sakit. Begitu pula dengan Maria. Fahri kebingungan. Yang paling parah adalah Maria. Fahri mengajak kedua istrinya untuk melaksanakan sholat. Di tengah sholatnya, Maria pun masih terbaring lemas. Setelah itu, Fahri dan Aisyah mendekati Maria. Maria pun berkata, "Terima kasih Fahri, terima kasih Aisyah. Sekarang aku tahu bahwa antara cinta dan rasa ingin memiliki itu berbeda. Dan aku belajar dari kalian." Setelah itu, Maria pun mengucapkan syahadat dan mengakhiri masa hidupnya. Pesan yang bisa kita kutip dari cerita ini adalah ikhlas memang sulit untuk kita dapatkan. Memang Rasulullah SAW melakukan poligami, namun lebih baik umatnya tidak untuk melaksanakannya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW manusia yang paling mulia saja masih bisa membuat semua istri-istrinya merasakan cemburu dan tidak merasa adil. Rasulullah pun melaksanakan poligami dengan ketentuan khusus yang ada pada zaman tersebut, bukan seperti zaman sekarang yang tidak identik untuk menolong dan menyelamatkan wanita, tetapi malah menindaskan wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.